Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini kita akan membahas tentang pemodelan state space atau mencari bentuk state space dari persamaan diferensial. Perbedaan video ini dengan video yang sebelumnya, kalau video yang sebelumnya itu membahas suatu contoh bentuk persamaan diferensial dari rangkaian listrik sederhana. Kalau video ini persamaan diferensialnya secara umum. Nah, kalau kita ingat kembali bahwa bentuk umum dari persamaan diferensial itu dari persamaan diferensial suatu sistem berorder n itu dapat dinyatakan sebagai seperti ini yang saya kotai merah. Jadi X order n, jadi ini turunan tertingginya, jadi order n, kemudian A1 X order n min 1 dan seterusnya. Ini ordernya turun, jadi kan awalnya yang tertinggi n, kemudian n min 1, n min 2 dan seterusnya sampai X saja ya. Kemudian koefisien-koefisiennya berjalan mulai A1, A2 dan seterusnya sampai AN, di mana koefisien untuk yang memiliki order tertinggi itu 1. Kemudian di sisi sebelah kanan itu B0 U ordernya M ditambah bla 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 sampai BM kalikan U. Nah, sama halnya seperti yang tadi bahwa A1, A2 sampai AN adalah koefisien, B0, B1, B2 sampai BM itu juga koefisien yang masing-masing berupa konstanta ya. Ini adalah bentuk umum dari persamaan diferensial suatu sistem yang berorder n. Kemudian ini saya sudah tuliskan agar tidak terlalu lama durasi video ini. Kita kan akan membahas bentuk state space dari persamaan diferensial secara umum ya. Kalau yang tadi kita bahas bentuk umum dari persamaan diferensialnya adalah seperti ini. Nah, untuk memudahkan pembahasan kita akan bagi pembahasannya untuk persamaan diferensial skalar berorder n dengan bagian forcing sederhana dan bagian forcing yang mengandung turunan. Yang pertama akan kita bahas bagian forcing sederhana. Bentuknya seperti ini. Jadi kalau kita bandingkan dengan yang atas tadi, bentuk umum yang atas, bagian forcingnya atau yang sebelah kanannya, jadi bagian kanan ini, bagian kanan dari persamaan yang mengandung U, itu bentuknya hanya BU saja. Lain dengan yang di atas tadi, yang di awal kita bahas, itu bentuknya sangat panjang mengandung turunan-turunan. Nah, kalau yang di sini tidak mengandung turunan, jadi hanya BU saja. Jadi bisa dibilang sederhana daripada yang atas tadi. Nah, kita akan mencari bentuk state space dari persamaan diferensial yang seperti ini. Kita misalkan masing-masing X1, X2, X3 sampai seterusnya sampai Xn, karena ordernya adalah order n. Jadi kita tulis permisalan dari X1 sampai Xn. X1 sama dengan X, kemudian X2 adalah X1 turunan dari X1 maksud saya, kemudian X3 adalah turunan dari X2 dan seterusnya. Jadi kalau ini titik-titiknya kita isi berarti X4 sama dengan turunan dari X3 atau X3 dot. Dan seterusnya sampai Xn sama dengan Xn-1 dot. Nah, kalau kita jabarkan X1 dot itu kan karena X1-nya sama dengan X, berarti X1 dot sama dengan X dot. Kemudian untuk X3 tadi kita tahu nilainya adalah X2 dot. Kalau kita kaitkan dengan yang atas, X2 dot itu adalah X2 adalah X1 dot, berarti X2 dot X1 double dot ya. Jadi diturunkan sekali lagi sehingga yang awalnya turunannya cuma 1 jadinya 2 ya.
X1 double dot. Nah, X1 sendiri sama dengan X, berarti X1 double dot sama dengan X double dot. Ini saya salah tulis, harusnya cuma 2. Ya, harusnya cuma 2. Kemudian kita teruskan sampai Xn tadi. Xn tadi kan kita peroleh Xn-1 dot. Kalau kita runtut dengan cara yang sama seperti saya jelaskan tadi, maka nantinya akan kita peroleh Xn sama dengan Xn-1. Ini dotnya itu sebanyak N-1. Kalau kita rangkum, ini nantinya akan kita peroleh X1 sama dengan X, X2 sama dengan X dot, X3 sama dengan X double dot, dan seterusnya sampai Xn sama dengan X, ordernya turunannya sebanyak N-1 ya. Ini kalau kita ingin memudahkan mengubah yang di sini-sini ini menjadi bentuk X1, X2, X3, Xn sampai Xn ya. Kemudian dari sini, dari permisalan yang diperoleh ini, maka kita akan bisa memperoleh bentuk state space seperti yang sudah kita bahas di video sebelumnya, bahwa bentuk state space itu umumnya adalah X dot sama dengan AX plus BU. Nah, tinggal kita cari X-nya itu apa, kemudian A-nya itu matriks bagaimana, B-nya juga bagaimana. Nah, dari permisalan yang diperoleh ini, dari permisalan yang digunakan maksud saya, diperoleh bahwa X-nya adalah X1, X2, X3 dan seterusnya sampai Xn ya. Jadi urut X1, X2, X3, X4 dan seterusnya sampai Xn. Kemudian A-nya berarti 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0 sampai terakhir juga 0. Ini dimensinya, ukuran maksud saya, ukuran dari matriksnya adalah N kali N. Jadi ke samping N, ke bawah N ya. N kali N karena ordernya adalah N. Order dari persamaan diferensialnya adalah N. Kemudian semakin ke bawah, satu baris ke bawah, ini bahasa mudahnya ya, semakin ke bawah itu angka satunya geser ke kanan. Geser ke kanan 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Nanti bawahnya, baris bawahnya, baris kedua itu 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 sampai N0 ya. Kemudian yang di bawahnya baris ketiga, kalau kita mau tulis berarti 0, 0, 0 baru di kolom yang keempat 1 ya. Jadi semakin ke bawah satunya itu, angka satunya semakin ke kanan. Kemudian sampai kita peroleh yang paling baris kedua paling bawah itu isinya 0, 0, 0, 0, 0, 0 semua kecuali yang di kolom terakhir, ini isinya 1. Kemudian baris paling bawah itu kita isi dengan min AN, min AN-1 dan seterusnya sampai ini. Kalau ada kolom ketiga berarti di sini bisa kita tulis min AN-2 ya. Ini enggak saya tulis karena nanti berhimpit, enggak cukup. Saya sampaikan secara lisan saja. Kemudian ini akan terus jalan sampai min A1. Jadi dibalik jalannya dari N, N-1, N-2, N-3 dan seterusnya sampai A2 dan A1. Semuanya dinegatifkan ya. Kemudian B-nya, matriks B-nya adalah 0, 0, 0, 0, 0 sampai yang terakhir itu B. Jadi semuanya 0 kecuali yang B. Ini adalah bentuk umum, bukan bentuk umum sih, bentuk state space, bentuk matriks state space-nya kalau dari persamaan diferensial skalar berorder n dengan bagian forcing sederhana. Jadi dari sini ini bisa kita pakai rumus. Jadi kalau misalkan kita ditanya dari suatu persamaan diferensial skalar berorder n, jika bagian forcingnya itu sederhana, terus kita diminta untuk mencari bentuk state space-nya, kita bisa pakai rumus ini.
ya, kita bisa manfaatkan ini jadi lebih mudah. Ini kalau kita terapkan pada contoh soal yang kita bahas di video yang sebelumnya, yang rangkaian listrik RLC itu nanti hal ini juga berlaku, bisa kalian cek ya. Kemudian untuk lebih paham akan penggunaan rumus ini, coba kita aplikasikan pada contoh soal. Ini ada contoh soal begini, temukan bentuk state space dari persamaan diferensial skalar berikut. Ini persamaan diferensial skalar berorder 3 karena turunannya ini paling banyak, titiknya ini 3. Berarti ordernya adalah order 3. Bentuknya seperti ini. Nah, penyelesaiannya itu kita cari A1, A2, A3 dan seterusnya dari persamaan ini. Kalau kita lihat kembali bentuk umum dari persamaan diferensial skalar berorder n, itu berarti ini adalah A1, ini A2, ini A3, kemudian ini B ya. Sehingga bisa kita tulis untuk memudahkan bahwa A1 nilainya 6, A2 nilainya 11, A3 nilainya 6, dan B nilainya 1 ya. Ini kan U saja, berarti kan 1 kali U, maka B-nya adalah 1. Nah, ordernya kan, atau N-nya itu kan berarti sama dengan 3. Berarti nanti matriks A-nya ukurannya 3 kali 3. Dari sini kita bisa mengetahui bahwa persamaan diferensial tersebut dapat dinyatakan oleh bentuk state space X dot sama dengan AX plus BU. Jadi ini bentuk umumnya X dot sama dengan AX plus BU dengan X-nya adalah, atau variabel keadaannya adalah X1, X2, X3 sesuai dengan ordernya 3, berarti variabel yang di sini, variabel keadaannya X1, X2, X3. Kemudian A-nya itu ukurannya 3 kali 3. 3 kali 3. Kalau kita ingat kembali pola matriks A-nya, tadi kan di pojok sini pasti 0, kemudian baris pertama kolom kedua 1, kemudian karena ini ordernya 3, maka matriksnya itu 3 kali 3 berarti 0, 1, 0. Kemudian semakin ke bawah satunya semakin geser ke kanan, berarti 0, 0, 1. Ini saya bahasakan secara sederhana saja. Kemudian ini saya tuliskan yang di bawah ini min A3, kan min AN ya, karena N-nya 3 berarti min A3, min A2, min A1. Kalau kita isikan ini berarti 0, 1, 0, 0, 0, 1, min A3 berarti ini min 6, min A2 berarti min 11, min A1 berarti min 6. Nah, ini masing-masing kita masukkan. Min 6, min 11, min 6. Nah, ini kebetulan A3 dan A1-nya nilainya sama-sama 6, sehingga tidak perlu khawatir tertukar. Nah, masalah mahasiswa biasanya yang kurang teliti itu mengisikannya urut A1, A2, A3, padahal harusnya dari A3 dulu, dari yang paling belakang, dari koefisien yang paling
belakang. Jadi AN-1, AN-2 dan seterusnya sampai terakhir sampai A1. Jadi saya rasa yang ini perlu diperhatikan dan lebih teliti saat mensubstitusikan. Kemudian sekarang X-nya sudah tahu, A-nya sudah tahu, sekarang B-nya B-nya tinggal dituliskan, dan B adalah, karena ordernya 3 berarti nanti matriksnya matriks kolom ke bawah sebanyak 3 baris, 0 0 3. Ini adalah maaf kok 3, 1 maksud saya ya. Ya, B-nya kan 1. Maaf. Salah ngomong. 1 harusnya, salah tulis. Harusnya 1 karena B-nya adalah 1. Ini adalah jawaban dari contoh soal yang pertama. Kita lanjut ke contoh soal yang kedua. Contoh soal yang kedua ini merupakan persamaan diferensial skalar dengan order 4. Jadi X-nya ini dotnya sebanyak 4. Ya, diferensialnya sebanyak 4. Berarti kalau kita mau cari bentuk state space-nya, berarti kalau kita ingin lebih mudah itu A1 cari dulu berapa. A1-nya adalah 5, kemudian A2-nya adalah -3, kemudian A3-nya adalah -1, A4-nya adalah 4, dan B-nya adalah 2. Kemudian tinggal kita masukkan ke matriks-matriksnya. Jadi kita langsung saja ya. Bentuk state space dari persamaan diferensial tersebut adalah X dot sama dengan AX plus BU. Jadi selalu sama seperti itu, X dot sama dengan AX plus BU, hanya saja X-nya bagaimana, A dan B-nya bagaimana, itu yang harus dicari. X dot sama dengan AX plus BU dengan X sama dengan X1, X2, X3, X4, karena ordernya sama dengan 4 ini ya. Kemudian A-nya adalah siapkan 4 kali 4, matriks 4 kali 4. Ini berarti 0, 1, 0, 0 ya. Kan 4. Kolomnya 4 nanti barisnya juga 4. Kemudian 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, jadi berpola. Kemudian yang terakhir itu min A4. Ini saya tulis agar lebih jelas. Nanti kalau sudah mahir, sudah hafal, nggak perlu ditulis, nggak apa-apa. Gini ya. Kemudian masukkan itu semua 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, min A4, A4-nya tadi 4 berarti min 4, kemudian A3-nya min 1 berarti min A3 berarti min 1 berarti 1. Min A2 di sini nilainya min 3 berarti min A2 min 3, kita bisa tulis 3 langsung. Kemudian untuk min A1 kan berdasarkan A1 sama dengan 5 berarti min A1 min 5. Nah, sudah kita peroleh matriks keadaannya, matriks A-nya ini ya. Dan B atau matriks kendalinya adalah 0, 0, 0, 2 karena B-nya adalah 2 ya. Sini. Ini contoh yang kedua. Jadi kalau yang di sini mungkin yang agak perlu hati-hati plus minusnya ya. Kemudian ada satu contoh soal lagi. Contoh soal ini caranya juga sama. Ini
saya pakai ordenya 4, berarti kita cari A1-nya berapa, A2-nya berapa, A3-nya berapa, A4-nya berapa, kemudian B-nya berapa. A1-nya kan yang setelah yang titik 4 berarti kan yang triple dot ya, yang titiknya 3, triple dot A1 itu. Nah, yang triple dot, X triple dot tidak ada di sini, karena kalau kita perhatikan di sini habis titik 4 langsung titik 2, berarti ada loncat di situ, berarti A1-nya itu bernilai 0. Kemudian A2-nya itu min 7. Kemudian A3 di sini 1. Ya kan, 1 dikalikan X pangkat X dot maksud saya. Berarti A3-nya di sini 1. A4-nya itu seharusnya muncul kalau ada variabel X. Koefisiennya itu adalah A4. Karena di sini tidak memuat variabel X atau variabel X itu koefisiennya 0, berarti A4-nya adalah 0. Kemudian B-nya nilainya 4. Nah, di sini biasanya teman-teman mahasiswa kurang teliti dalam melihat ininya, berapakah jumlah dot yang ada di atasnya. Jadi kadang keburu waktu, ini langsung ditulis ini A1, ini A2 gitu, sehingga nanti hasilnya tidak sesuai dengan jawaban yang seharusnya, karena itu tadi tidak memperhatikan urutan dari diferensialnya tadi berapa, itu turunan ke berapa. Nah, dari sini caranya sama. Jadi bentuk state space dari persamaan diferensial tersebut adalah X dot sama dengan AX plus BU. Jadi selalu begitu ya. Dengan X adalah X1, X2, X3, X4 karena ordernya 4. Kemudian A-nya tinggal kita bikin matriks 4 kali 4 sama seperti yang contoh sebelumnya, 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1. Kemudian yang terakhir kita masukkan min A4, min A3, min A2, min A1 ya. Nggak perlu saya tulis lagi, saya harap sudah dipahami dari yang contoh sebelumnya. Min A4 sekarang. Min A4 karena di sini 0, jadinya di sini kita tulis 0. Kemudian A3-nya 1 berarti min A3 min 1. Kalau A2-nya adalah min 7, berarti min 7 adalah 7. Kemudian di sini 0 ya. Sekarang yang terakhir kita cari B-nya. B-nya adalah 0 0 0 4. Ini ya. Ini adalah contoh terakhir untuk materi bagaimana cara mencari bentuk state space dari suatu persamaan diferensial skalar apabila bagian forcingnya adalah sederhana ya. Semoga bermanfaat, semoga bisa dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.